Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah, cuman ada satu lagi Franky ini yang bagian yang kalau menurut saya tuh menyeramkan Franky. Kenapa? Orang yang merokok. Nah, kalau dokter forensik aja bisa serem, apalagi orang lain, dok ya? Oh, serem Franky. Ini kan biasanya dokter nggak pernah takut. Oh enggak, jangan salah loh. Kalau saya otopsi, tahu nggak? Kalau saya otopsi, liatin kalau kamu pernah ini nggak sih lihat paru ayam? Paru-paru, bukan paru ayam, paru sapi. Keripik paru tau? Kesukaan saya, dok. Keripik paru itu kalau pak orang nih ya paru nih kalau kita Tapi otopsi. asal digorengnya jangan terlalu pahit. Kalau terlalu gosong pahit tuh, dok. Nah, kalau paru itu kalau yang normal ya paru ya namanya kuning kemerahan-merahan sedikit gitu loh. Tapi kalau orang yang ngerokok paru-parunya itu hitam, Franky. Ya, kali ini saya akan coba ajak dokter Jaya nih untuk ngebahas penyakit yang sering orang derita tapi kita kadang-kadang nggak sadar tuh penyebabnya apa, dok. Nah, jadi banyak sekali ya ini orang tuh merasa tahu-tahu sesak napas. Ya. Zaman dulu sih ada iklannya kenceng tuh, dok, ada iklan obatnya tuh. Yang pakai dikasih lilitan gini gitu, pakai tambang terus dikasih obatnya sembuh. Nah, itu orang sesak napas itu sebenarnya apa yang terjadi terhadap orang tersebut, dok? Iya, kalau orang bilang sesak napas tuh sebenarnya ada yang harus dibedakan. Pertama, sesak napas itu artinya ada kesulitan untuk bernapas. Dan bernapas, kalau dia bilang, aduh saya sesak napas kayaknya napas berat tuh di sebelah kiri sini. Hati-hati itu adalah angina pectoris namanya. Nyeri dada, sesak napas karena jantungnya bermasalah, jantung koroner. Nah bermasalah, biasanya berupa seperti rasa seperti kayak sulit bernapas, seperti diremes sini atau seperti ditekan. Kadang-kadang dari sini dia menjalar ke bahu atau kadang-kadang menjalar ke belakang, kadang-kadang sampai ke tangan kiri sini. Nah kalau itu larinya ke arah jantung. Berarti bagian kiri yang kena tuh, dok, yang ya? kiri kena, itu sesak napas yang pertama. Sesak napas yang kedua itu adalah kalau dia sesak itu begini. Kalau dia bernapas tuh berbunyi napasnya. Ngik, ngik, ngik yang kita kenal sebagai mengi. Ya kayak main musik tuh, dok, ya? Iya. Jadi mengi itu atau kita juga sebutnya wheezing kalau bahasa Inggrisnya wheezing ya. Nah, kalau dia mengi atau wheezing itu adalah gambaran kan kita napas itu dari hidung, terus masuk ke tenggorokan di sebelah depan sini, terus bercabang dua ke kanan kiri masuk ke paru. Nah, kalau jadi cabang dari hidung, tenggorokan, terus cabang kanan kiri, yang sebelah kanan cabangnya 3. Nanti ada tiga paru. Kita punya tiga belahan paru. Belahan paru, yang sebelah kiri 2. Itu napas. Nah, saluran yang dari tenggorokan bercabang 2 itu namanya bronchus. Bronchus itu adalah cabang dari tenggorokan, cabang ke kanan ke kiri. Nah, cabang itu di luarnya itu adalah otot. Nah, kalau ototnya menyempit begini karena alergi, maka dia akan berbunyi persis seperti kalau kita punya balon. Balonnya kita gini, kita persempit. Persempit kan suaranya tinggi. Nah, itu dia. Seperti itu, itulah mengi. Jadi artinya ada penyempitan dari bronchus atau cabang tenggorokan, jadi tenggorokan terus bronchus, cabang tenggorokan ini menyempit. Nah, kalau itu yang terjadi itu namanya asma paru atau asma bronchiale. Asma paru, bronchus. Jadi asma karena bronchusnya menyempit. Apa yang menyebabkan? Yang terbanyak itu adalah karena debu rumah. Debu rumah yang ada pada bantal dan jok. Itu karena kutu-kutu gitu. Tungau. Namanya tungau. Nah, tungau itu adalah makhluk kecil serangga termasuk kelompok serangga yang kakinya ada 6. Yang kecil banget hanya bisa dilihat di mikroskop. Dia itu ada di ranjang kita. Dia itu hidup dari sel kulit kita. Jadi kalau kita tidur,
kan kita gesek, kulit kita pada rontok nih, kulit yang udah mati nih. Iya. Makanannya gituan, Frankie. Nah, jadi dia ada di debu. Makanya kalau orang yang asma itu, kalau asma biasanya tungaunya banyak. Makanya ranjang itu harus disedot. Jadi si tungau itu masuk ke hidung. Ya, masuk ke hidung, dia masuk ke situ, ke bronchus kita. Bronchus kita kemudian mengeluarkan, ini barang asing nih. Dia akan berkontraksi. Mengusahakan untuk dikeluarin. Ya. Itu barang. Ya kadang-kadang itu berupa batuk atau apa, terus keluarin lendir. Dan kemudian karena menyempit itu dia jadi berbunyi. Dan sesak sekali, Frankie. Itu pemicunya yang utama tuh tungau. Jadi kalau yang seperti itu sebaiknya rumahnya itu keranjangnya dan bantalnya itu, terutama kalau bantal yang dari kapuk ya zaman dulu. Kita harus disedot vakum minimal seminggu sekali. Nah, atau sebelum tidur ya di inilah keprok dulu ya. Ya, dibersihin. Dan orang itu biasanya itu satu. Yang kedua, yang bikin asma itu adalah suhu. Biasa suhu dingin. Orang asma itu biasanya kan pasang AC nih. AC kan 2 jam. Kadang-kadang sepanjang malam. Iya. Menjelang pagi itu dia asma. Menjelang pagi lebih dingin biasanya, Dok. Iya. Nah itu, makanya kalau yang kayak gitu solusinya apa? Kalau udah tahu gara-gara dingin, ya dikasih timer. Timer misalnya mungkin 4 jam, 5 jam gitu, atau 3 jam. Sehingga dia tidak terlalu dingin, atau diatur suhunya jangan terlalu rendah. Si tungau itu bisa kita usir pakai kapur barus nggak sih, Dok? Nggak bisa. Hanya bisa dengan disedot, Frankie. Cuman bisa disedot. Satu, kalau zaman dulu, waktu zaman saya, waktu kecil, itu 1 minggu sekali tuh jok itu dikeluarin. Jemur. Dipukul-pukul kan, dijemur supaya dipukul-pukul. Itu untuk ngilangin tungau juga sebenarnya. Atau sebelum tidur tuh harus dikebut-kebut. Tapi yang orang yang asma itu nggak boleh ngelakukan itu, yang ngelakukan orang lain. Jadi dari situ bersih. Dan satu, ingat saya waktu masih kecil dulu, masih kita ketemu yang namanya tumbila atau tumbila. Tahu yang begitu dipites keluar darahnya tuh, Dok. Namanya apa kalau bahasa itu? Bangsat. Iya. Itu namanya bangsat atau tumbila. Iya. Kalau bahasa Latinnya Simex. Keren ya, Dok. Simex lectularius. Nah, Simex itu adanya tuh di kayu-kayunya. Simex tulisannya gimana, Dok? CIMEX. Oh, beda. Kalau di TaylorMade itu ada Simex. Sekarang ada Simex 2. Terus udah ganti jadi Stel. Itu buat nama anak juga bagus tuh. Simex lectularius. Keren. Nah, itu adalah serangga lain yang bentuknya lumayan kecil ya, kecil setengah senti ya. Dia makanin darah kita. Makanin darah kita, dan kemudian kalau udah gendut, nah kalau kita gitu ada darah tuh. Nah, itu zaman dulu. Sekarang kayaknya saya nggak pernah nemu ya. Sekarang kan tempat tidur udah pakai ini apa, itu, per jadi udah nggak ada. Tapi zaman dulu tuh ada namanya bangsat. Mungkin di daerah-daerah, Dok, yang masih pakai kapuk ya, Dok ya. Iya. Oke. Nah, itu biasanya memang seminggu, berapa minggu, 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali dijemur, diituin supaya nggak lembab gitu loh. Nah, jadi tapi itu hidupnya tuh dari itu. Jadi selama beranjang itu kita tiduri, pasti ada ini sel-sel yang rontok. Selama ada sel rontok, ada tungau kemungkinan. Nah, itu kita belajari soal tungau tuh waktu kita belajar parasit di tingkat 3. Oh, gitu. Itu. Nah, itu jadi itu penyebabnya. Yang kedua tuh tadi dingin. Yang ketiga tuh alergi, Frankie. Alerginya terhadap macam-macam. Kita nggak pernah tahu kita alergi apaan. Kadang-kadang misalnya contoh, beberapa orang alergi itu terhadap exercise yang berlebihan. Dia olahraga di tengah jalan, itu artinya dia memang alergi. Dia alergi mungkin dengan panas, dengan debu atau apapun. Kita nggak pernah tahu alergi apa sebelum dites. Dan ini menjadi penyakit apa nih? Asma paru. Asma bronchiale. Dan itu sifatnya kambuh-kambuhan, Frankie. Kalau pergi ke dokter, biasanya dokter suruh tiup tuh. Ada alat tuh buat tiup, ya, spirometer namanya. Jadi kalau dia orang asma tuh dia nggak bisa niup banyak. Asma bisa fatal nggak, Dok? Asma bisa fatal kalau dia perangsangannya berlebihan dan dia tidak minum obat. Kalau asma yang fatal sampai asmanya nggak berhenti, Frankie. Sebenarnya kalau orang asma itu kalau kemudian diistirahat, dia anteng meredah, bisa hilang. Nanti kapan-kapan kalau dia capek, ya jadi dia terpapar itu lagi. Tapi kalau dia sudah kondisinya asmanya jadi berat,
nyesek banget, itu nggak berhenti sesaknya, dia minum obat, dia semprot, dia kan disemprotan gitu, nggak baik-baik, itu namanya status asmatikus, jadi asma yang nggak berhentinya. Nah orang yang status asmatikus dia nyeri terus, dia makan obat nggak baik juga, disemprot nggak baik juga, ke rumah sakit tuh bisa meninggal, Franky. Betul. Dan kalau dia keluar reak, biasanya ada reaknya, lendir ya, lendirnya kental sekali biasanya. Nah itu apa yang bedain? Kan COVID juga sama, mirip-mirip kayak gitu dok? Beda. Kalau dia ini yang nyempit itu bronhusnya, saluran tenggorok cabangnya itu. Bukan paru-parunya ya? Bukan paru. Kalau COVID menyerang paru. Parunya itu banyak tapi isi tampak lendir. Luarnya mirip. Sama seseknya. Berarti si sesak napas yang di kiri itu yang jauh lebih berbahaya. Ya, itu jantung biasanya. Dan tidak sampai ngak-ngik gitu ya, ada musiknya dok ya. Nah, jadi gitu. Tapi ada satu lagi. Nah, jadi gini. Nah, kalau orang asma bronchial mesti diapain? Yang jelas dia ada dua macam kemungkinan pengobatan. Pertama dia obat yang dimakan. Itu artinya obat itu beredar ke seluruh tubuh, kemudian melebarkan bronhusnya itu dilebarkan sehingga dia tidak sesak. Tapi sebenarnya dokter itu lebih suka kalau ngasih obat yang disemprot, Franky. Disemprot, dia kemudian melebarkan. Jadi lokal efeknya, nggak masuk ke darah. Ini pengertian obat yang disemprot kan ada, sekarang tuh kita sebut merek lah dok ya, ada Cooling 5. Bukan itu kan dok ya? Bukan. Oh bukan, itu bukan obat. Itu buat apa, supaya bau mulutnya doang ya? Kalau ini ada dua macam, satunya obat yang untuk mencegah supaya dia nggak gampang kambuh, satunya tuh langsung melebarkan. Jadi obat tuh disemprot. Jadi biasanya kalau orang asma itu dia membawa obat itu kemana-mana. Yang dia punya kepalanya tuh bentuknya begininya dok ya, dan agak lebar ya? Iya, dia dikocok-kocok gitu, semprot. Kok 2 kali juga biasanya udah lega. Ya kalau disemprot kagak baik-baik, disemprot dia nggak baik-baik, itu status asmatikus harus rumah sakit. Itu bisa meninggal. Nggak bisa napas gara-gara udara nggak masuk ke paru sama sekali. Nah itu satu. Nah ada yang asma yang lain adalah asma jantung. Namanya asma kardiale. Jantung itu kardia kan. Nah, gitu. Asma kardiale. Apa bedanya? Biasanya asma kardiale itu tidak ini, Franky. Gak bunyi. Paling yang bunyinya kerek gitu loh. Jadi seperti kayak banyak lendir. Nah itu biasanya terjadi pada orang yang sakit jantung yang udah stadium akhir. Sakit jantung kan macam-macam, ada jantung rematik, ada jantung koroner segala macam. Kalau sudah pasti paling akhir nih, udah paling parahnya itu namanya gagal jantung. Gagal jantung. Nah, orang yang sudah hampir final ya dok ya? Iya, untuk jantung. Nah itu jelasnya dia bukan kalau yang tadi kan dia sesak sembuh, sesak sembuh. Kalau dia ini makin lama makin sesak. Dan kalau sesak itu kelihatan dari cirinya, dia itu nggak bisa tidur terlentang, nggak bisa datar, nyesek sekali. Dia harus dikasih bantal 1, bantal 2. Kalau dia udah parah benar dia duduk, Franky. Kalau nggak duduk dia nggak bisa napas. Apa yang menyebabkan dia sampai seperti itu pengaruh? Jantungnya itu terlalu capek. Mompa tuh udah terlalu capek, dia udah nggak gagal jantung. Jantungnya tuh nggak bisa, sudah kecapean mompa. Jadi bukan si tungau tadi penyebabnya itu dok? Bukan. Nah kalau kayak gitu kita biasanya kalau dokter tanya, kamu tidur pakai bantal nggak? Oh bantalnya 2. Kalau nggak pakai bantal bisa nggak? Nggak bisa, itu jantung. Nah kalau kayak gitu kenapa? Ya pergi ke dokter jantung. Kalau asma bronchial perginya ke dokter paru, spesialis paru. Jadi beda dokternya nih dok ya? Dokternya pun beda. Tapi kalau kondisi gawat gitu pergilah ke rumah sakit. Di UGD dokter akan bisa beda ini asma jantung, atau asma bronchial. Obatnya beda, dokternya juga spesialisnya beda. Nah, cuman ada satu lagi, Franky, ini yang bagian yang kalau menurut saya tuh menyeramkan, Franky. Kenapa? Orang yang merokok. Nah, kalau dokter forensik aja bisa serem, apalagi orang lain dok ya? Oh, serem, Franky. Kan biasanya dokter nggak pernah takut. Oh enggak, jangan salah loh. Kalau saya otopsi, tahu nggak? Kalau saya otopsi, liatin kalau kamu pernah ini nggak sih lihat paru ayam, bukan paru ayam, paru sapi, keripik paru tau? Kesukaan saya dok.
Keripik paru itu kalau pak orang nih ya paru nih kalau kita Tapi asal otopsi. digorengnya jangan terlalu pahit. Kalau terlalu gosong pahit itu, Dok. Nah, kalau paru itu kalau yang normal ya paru ya namanya kuning kemerahan-merahan sedikit gitu loh. Tapi kalau orang yang ngerokok paru-parunya itu hitam, Frankie. Hitam. Jadi kalau saya lihat, aduh ini orang paru, ini parunya parah. Ada dua kemungkinan. Satu dia perokok, parunya hitam. Yang kedua itu orang jalanan. Ali topan, anak jalanan. Kena debu. polusi. Oh. Itu sampai hitam, Frankie. Jadi kalau saya sih kalau mau nakut-nakutin mahasiswa, kamu ngerokok aja sih, bilang nanti paru kamu bagus ya hitam begitu. Dokter tahu bintang film Ali Topan Anak Jalanan? Tahu. Siapa, Dok? Ya, siapa sih namanya lupa, saya lupa. Junaidi Salat, Dok. Itu ya kayak gitu. Maksudnya saya, nah kalau orang ngerokok, ya ujung-ujungnya dia mengalami satu penyakit namanya PPOK. Penyakit paru kronis. Obstruksi kronis. Nah, PPOK itu adalah paru-parunya sedemikian rusak sehingga dia tidak elastis lagi, Frankie. Kalau paru kan sebenarnya buat udara masuk keluar masuk kan dia bisa kembang-kempes. Dia udah kaku. Cirinya apa? Persis seperti asma bronchial tapi nggak pernah berhenti seseknya. Dok, kalau paru-paru yang bagus kan kalau kita ronsen kan hitam, Dok ya? Putih. Yang bagus kalau kena ronsennya. Oh, apa? Di ronsennya kan hitam. Putih ya hitam. Nah, tapi itu kalau yang hitam itu di ronsen jadi putih kan, Dok ya? Berarti, Dok ya, kalau yang tadi. Berubah, pokoknya ada corakan. Jadi bukan cuma itu, ada banyak putih-putih. Jadi batik. Gitu. Ya, corakan. Nah, kalau yang asma PPOK itu karena kebanyakan merokok ya, udah artinya kalau udah kondisi gitu udah stadium akhir dari merokok lah. Selain kanker kan ya, itu PPOK. Dia sesaknya nggak pernah berhenti, Frankie. Kalau asma bronchial tadi, dia sakit bisa sembuh. Ada episode dia tidak sesak, tidak ada ngik-ngik. Kalau itu sama ngik-ngiknya, tapi ngiknya nggak pernah berhenti. Cuma ada sesak berat, sesak biasa, sesak berat, jadi seperti itu. Nah itu udah parah, Frankie. Dan saya kalau ngelihat orang itu kasihan banget. Kenapa? Dia nggak pernah berhenti sesak terus. Dipakein obat apa juga sesak terus karena udah paru-parunya itu yang nggak bisa ngembang. Dihajar pakai oksigen murni juga nggak bisa. Ya udah itu ya mesti menikmati lah sesak sampai meninggal itu. Dia nggak seketika itu meninggal, tapi sesaknya makin lama makin parah itu, gitu aja. Jadi ada dua sesak yang bahaya tadi, sesak jantung sama PPOK. Nah, ini penyakit sesak napas ini kan kalau kita lihat daripada bentuk fisik orangnya, kebanyakan orang-orang yang kurus, Dok ya. Orangnya kurus biasanya. Itu kenapa, Dok? Tipikalnya kurus. Karena kondisi metabolismenya kagak bagus kan, badan kita ini bisa berfungsi bagus kalau kita makannya bagus, oksigen cukup. Oksigen itu ibaratnya tuh apinya, Frankie. Apinya. Nah jadi kalau kita makannya nggak cukup, terus kemudian oksigennya kagak masuk kan pembakaran jadi, maka otomatis metabolisme kita kan jadi kurang. Nah, tapi bisa juga orang gemuk kan, Dok ya? Bisa pada beberapa orang bisa. Ya? Tapi kalau yang jantung biasanya bisa juga gemuk. Nggak ada masalah dengan gemuk kurus sebenarnya. Itu urusan lain dah ya, bentuk badan ya. Nah, asma ini menular nggak, Dok? Atau menurun nggak? Itu yang menurun itu bukan asmanya, alerginya. Jadi kalau seorang tua yang asma, bisa aja alerginya diturunkan, keluarnya bukan asma, jadi eksim. Ya, itu jadi orang yang alergi obat. Atau dia jadi manifestnya bisa macam-macam, pergi. Jadi belum tentu jadi bentuknya seperti asma, tapi macam-macam alergi. Nanti sekali waktu kita bicara soal alergi itu bisa kemana-mana. Jadi si orang ini yang tadi menular kalau dia asma ini atau tidak? Tidak, asma tidak menular, tapi menurun. Tapi yang menurunnya bukan asmanya, alerginya yang menurun. Nah, aman berarti kita, Dok. Si Ilham nggak bisa nularin kita, Dok. Karena kita bukan turunannya dia. Tapi begini, apakah sekarang pertanyaannya apakah orang yang asma itu bisa sembuh? Bisa, tapi perbaiki lingkungan. Lingkungan yang pertama itu kalau ada tungau ya tungau-tungau dibersihin gitu loh. Terus kalau tadi AC kan terlalu dingin kita ini. Ada beberapa orang yang terpicu asmanya kalau dia kepanasan lagi.
Terbalik ya. Enggak, makanya itu beda-beda. Ada orang yang kalau aktivitas berlebihan dia asma. Jadi misalnya kalau orang seperti kalau dia lari, ya dia mesti begitu dia mulai sesak dia stop, semprot gitu. Nah, ada juga obat yang bisa dipakai untuk menekan itu sehingga serangannya tidak makin sering. Yang parah kan kalau makin sering itu bisa mengganggu sekolah, mengganggu kerja, mengganggu segala macam aktivitas. Dok, kalau asma ini kan penyakit paru kebanyakan ya dok ya. Sedangkan TBC juga penyakit paru juga dok. Perbedaannya yang mendasar tuh apa dok antara asma sama TBC? Kalau TBC itu karena kuman. Kuman kena ke orang, jadi paru-parunya itu banyak berisi kiju, Frankie. Kiju itu adalah kumannya dihantam sama kekebalan, mati berupa kiju. Tapi sesak napas juga tuh dok? Ujungnya sama, karena di sini gelembung udaranya itu keisi sama kiju-kiju itu, dia nggak bisa napas. Cuman bedanya apa? Dia sesak napas mungkin sama, sesak napas mungkin ya. Tetapi kalau yang orang TBC itu biasanya malam-malam keringet dingin, Frankie. Mungkin saya ambil kesimpulannya gini dok, kalau si asma itu sendiri bunyi yang terserang salurannya, ya. Sedangkan kalau si TBC sama si COVID itu yang terserangnya paru-parunya. Gelembungannya situ dok, kayak balonnya. Nah, itu paru-parunya keisi dengan materi. Kalau yang pada TBC itu karena ada kiju, ya. Kalau COVID karena lendir, ya jadi seperti itu, dia nggak bisa napas juga. Jadi ini penyakit sesak napas. Iya, tetapi seperti itu. Terus kalau misalkan orang kecapean dok, itu bisa disebut asma? Enggak. Kalau asma itu kalau dia bunyi ngik. Kalau dia bunyi doang. Jadi kalau orang kecapean, wah, gue mau pingsan nih gitu kan. Enggak, itu bukan asma tuh ya. Kalau asma tuh ngik. Itu ngik nggak usah pakai stetoskop, dari luar juga kelihatan. Napasnya gitu loh. Dok, tadi kan dokter bilang kalau dia sudah mulai paru-parunya rusak segala macam, itu kan nggak bisa lagi paru-paru menghasilkan oksigen ya dok ya. Kan sementara kalau kita tidur kan napas pakai perut. Oh enggak bisa. Tetap aja perutnya itu buat neken paru-paru. Itu sekat rongga badannya naik turun, tapi tetap aja parunya ngembang-ngempit. Oh, yang menghasilkan udara tetap dari paru. Cuman ini yang tadinya ada tekanan udara, yang satu tekanan dari diafragma. Diafragma ya. Jadi tetap aja sih kalau yang begini namanya paru-parunya. Selama paru-parunya nggak keisi apa-apa, selama salurannya masih terbuka, is okay. Begitu salurannya mampet, dia mengecil, itu asma bronchial namanya. Nah, kalau asma ini misalkan kayak tadi dokter sebutin asma bronchial. Kalau sakitnya karena tungau, dibersihin tungaunya atau tumbila. Tumbila tuh bukan hanya di itu loh, Dok. Bukan hanya di kasur tuh, Dok. Dokter tahu? Di bangku. Bangku yang dari rotan kebanyakan. Ya, bangku rotan itu biasanya ada tumbilanya tuh. Nah, itu dibersihin lah ya. Nah, yang ketiga ini kan kalau dia dari penyakit dingin. Iya. Nah, kalau yang penyakit dingin ini bisa nggak orang tersebut kita sembuhin dengan cara kita pindahin ke tempat yang panas? Bisa. Jadi kalau suhunya sekitarnya itu dia oke, it's no problem. Bisa kembali. Tapi ada satu hal yang juga bisa ngurangin, yang dikurangin itu alerginya ya. Itu kalau dia tuh harus konsumsi antioksidan. Antioksidan itu bisa memperkuat daya tahan. Sehingga itu sebenarnya terjadi karena hipersensitif. Dia bronchusnya itu terlalu sensitif terhadap pengaruh luar. Kan jadi pertanyaan, kalau saya sama-sama tidur di situ, kenapa situ asma saya enggak? Ada, dia punya kelemahan genetik hipersensitif terhadap tungau. Jadi tungau yang sama jumlahnya saya isap, kamu yang asma, saya enggak gitu loh. Nah, ada obat yang bisa menguatkan dia punya daya tahan. Supaya tidak hipersensitif. Ada obatnya, ke dokter dikasih obat. Tapi kalau suplemen adalah antioksidan, itu bisa memperkuat, mengurangi alergi. Bisa nggak dok, orang yang relatif sehat lah dok ya, kan sehat banget, nggak susah lah dok, tahu tiba-tiba dia menderita asma? Bisa. Itu karena prinsipnya itu sensitisasi. Ada orang yang asma gitu ya, jadi keluarnya gejala seperti asma karena dia alergi makanan, Frankie. Cuman gara-gara alergi makanan? Alergi bisa ujungnya. Kalau alergi obat juga bisa. Orang misalnya salah obat,
Kalau obat dikasih obat yang memang dia alergi terhadap obat itu. Begitu dia makan obat atau disuntik tiba-tiba gitu. Itu sama seperti itu. Bisa. Itu jadi basicnya adalah alergi. Dia alergi terhadap sesuatu, terjadi penyempitan pembuluh bronchus gitu. Nah, si pembuluhnya itu beda ya, Dok ya. Kalau pembuluh dia udah mengecil harus dilebarin. Kalau yang paru-paru memang dia punya otot. Emang paru-paru masalahnya paru-parunya keisi udara, yang masuk oksigen juga nggak bisa masuk. Iya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan si asma kayak tadi tumbilanya atau si tunggalnya itu dia menyerang masuk sampai ke dalam atau cukup enggak? Dia masuk lewat hidung, masuk ke tenggorokan, masuk ke situ, dari situ langsung dia mengecil. Sebenarnya itu upaya tubuh supaya dia tunggal tuh kagak masuk. Iya. Jadi istilahnya dipalang pintuin tuh ya. Iya. Terus dia keluarin lendir. Makanya biasanya kalau orang yang asma itu lendirnya itu kental banget gitu loh. Isinya dari si tungau-tungau itu tuh, Dok ya. Itu reaksi hipersensitif. Nah, hipersensitif bisa dikasih obat. Kalau orang asma itu tubuhnya temperaturnya ada pengaruh nggak, Dok? Enggak. Menjadi panas. Dia tidak ada panas, tidak ada apa. Itu bisa kehilangan kesadaran, Dok ya, kalau kayak gitu. Oh, kalau asma bronchial tuh bisa ya, kekurangan oksigen kan akhirnya otaknya juga pasti ada masalah. Nggak bisa kita istilahnya oh ya, satu lagi. Kan ada dokter sebutin ada obat yang semprot-semprot gitu, Dok. Dokter ada satu lagi kan, satu alat, Dok. Oh, nebulizer. Nebulizer sama sebenarnya, jadi dikasih di situ, dikasih obat yang ngilangin infeksi atau peradangannya itu dihilangin, dikurangin. Kortikosteroid namanya, steroid juga. Kasih gitu. Terus obat yang buat ngencerin riak. Riaknya keencer keluar, jadi paling kurang kan jadi saluran yang kesumbat sama lendirnya itu kan jadi lebih lapang. Jadi fungsi itu adalah untuk membantu ngeluarin. Iya. Nah, kadang-kadang kalau misalnya gitu ada beberapa orang yang terbantu dengan cara begini. Kalau dia lagi asma lagi datang, selain semprot-semprot gitu, dia bisa lakukan sesuatu yang namanya membuat pembuluh bronchusnya jadi lebih nyaman. Air panas, ya setengah panas, mukanya kita air panas ditaruh di ember, mukanya gitu kita tutup aja sama ini, sama anduk. Iya. Kan jadi yang kehirup itu adalah udara yang panas, itu bisa mengurangi. Dan kalau kita nonton film cowboy zaman dulu, Dok, orang flu ataupun orang kayak gitu kan digituin, Dok. Iya, betul. Suruh ke baskom ya, Dok ya. Iya. Baskom air panas ditutup itu supaya kita hirup yang panas di situ. Nah, apalagi kadang-kadang beberapa orang dimasukin itu minyak kayu putih kan, langsung lega itu. Oh iya, minyak kayu putih ada ininya nggak, Dok? Ada pengaruhnya. Dia membunuh atau hanya untuk melonggarkan? Melonggarkan aja, melegakan. Minyak kayu putih kan sekarang ada yang populer, ada di Indonesia tuh 2 merek, Dok ya. Dua-duanya pengaruh khasiatnya sama lah, Dok. Sama aja. Yang jelas di situ ada minnya atau minyak atsirinya yang sifatnya itu rada hangat gitu loh. Kalau kita kasih bawang merah, Dok, pengaruh nggak, Dok? Bawang merah Kan merangsang juga, Dok. kalau saya sih nggak ini ya. Tapi sih Jarang kalau ya? waktu zaman kecil saya dulu udah pernah ngalamin, saya tuh asma loh. Tapi biasanya kalau asma ya, waktu kecil kita asma, tapi makin gede itu biasanya asma bisa hilang lagi. Hilang sendiri. Kan daya tahan kita makin bagus, dan dia hilang sendiri. Waktu kecil saya kalau lagi sesek begitu, kan dari keluarga miskin, Frankie, nggak bisa ke dokter tuh. Dokternya ke kita. Enggak juga. Ya sama ibu saya, sama mama saya diambilin itu minyak kayu putih, dikasih tumbukan bawang tuh. Diborehin sini, pakai itu, wah rasanya lega. Kalau zaman dulu tuh ada Vicks Vaporub ya. Sekarang juga ada, Dok. Jadi itu kan, wah itu bisa legain. Ya itu memang bisa melegakan sedikit, tapi dia nggak ngobatin sebenarnya, nggak terlalu. Jadi sebenarnya pengobatan dengan yang tadi kita omongin ini, Dok, artinya di sini cuma merangsang ini paru-parunya menjadi lebih panas, Dok, lebih ya. plong, Lebih panas sehingga dia bisa longgarin pernapasannya. Iya. Tapi tidak menyembuhkan. Enggak menyembuhkan. Menyembuhkan mesti pakai obat, dokter. Ada obat yang bisa membuat dia itu jadi dia lebih nggak hipersensitif, sehingga dia bisa kalau misalnya sesak napas biasa seminggu sekali jadi 3 minggu sekali, 2 minggu sekali gitu loh. Dia menyembuhkannya sesaat, Dok, ya, kalau kita sebut. Tapi kalau mau sembuh yang benar itu kalau artinya kalau asma seperti itu, kalau dari segi kedokteran itu penyakit yang diobati gejalanya, Frankie.
Gejalanya. Akarnya itu kan hipersensitif. Itu kita tidak bisa obatin. Kalau mau diobatin mesti pakai yang tradisional atau alternatif. Saya tidak tahu, tapi itu ilmunya di luar ilmu saya. Tapi mereka punya ilmu bahwa ini hanya ada obat yang sifatnya yin, sifatnya yang. Ini penyakitnya dingin, maka harus dikasih obat makanan yang hangat. Kalau ini penyakitnya yang hangat, dikasih obat yang dingin, whatever lah. Tapi jadi itu pakai alternatif justru. Justru yang menyembuhkan akarnya. Bukan pakai barat. Kalau yang barat itu nyembuhin gejalanya, Frankie. Alerginya tuh pengobatan barat tuh tidak ada yang menyembuhkan alergi. Berarti harus pakai dua-duanya, Dok. Kalau menurut saya sih iya. Ya, jadi dia punya gejalanya hilang, akarnya juga kita babat habis, jadi nggak timbul-timbul lagi, Dok. Ya kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi konon ada beberapa testimoni ya. Saya nggak tahu itu perlu masih dibuktikan lebih jauh. Ada beberapa suplemen antioksidan itu bisa mengurangi alerginya. Jadi alerginya itu dikurangin sehingga kalau orang di asmanya bisa hilang. Nah, saya agak curious dengan si dua penyebab tadi, si tungau sama si tumbila tadi, Dok ya. Padahal kan banyak sekali polutan. Tumbila nggak bikin asma. Nggak bikin asma. Nggak, itu beban makan darah kita aja itu loh. Oh iya, banyak sekali polutan nih, Dok, masuk ke dalam hidung. Itu bisa juga mengakibatkan asma nggak? Bisa. Berarti penyebabnya banyak dong, Dok. Banyak, tapi yang tadi saya sebut tuh ada yang penyebab tersering. Paling umum. Iya. Ada misalnya orang kerja di perusahaan bahan kimia. Dia terangsang terus bisa jadi asma, Frankie. Obat bisa asma, makanan bisa bikin asma. Tapi yang terbanyak itu saya bilang itu. Terlalu kerja keras, dingin, sama tungau. Makanan apa, Dok, yang bisa bikin asma? Tergantung alerginya apa. Kalau alergi kalau kayak Jimmy Carter kacang, jadi alergi kacang. Ada yang alergi beras, ada yang alergi gula, macam-macam. Kalau nggak dites kita nggak tahu. Kalau saya sih alerginya makanan yang mahal, Dok. Itu alergi, Dok. Tapi itu harus kalau mau tahu jenis alerginya apa itu mesti pergi ke dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Nanti kamu ada 2 dites nih tangan ini, dibikin bulatan, setiap bulatan tuh dikasih larutan, ditusuk tuk udah gitu, ditinggal berapa hari kemudian dicek. Yang merah, nah itu alergi. Oh alergi beras, oh alergi kacang, alergi apa gitu loh. Ada yang pakai tusukan begitu, prick test namanya. Ada yang ditempelin dengan benda. Bendanya isinya bahan tertentu. Tempel itu namanya patch test. Nanti dia alergi, dia merah. Tapi nggak usah lah, Dok ya, nggak usah tes gitu. Tapi kalau sudah ada terapi yang baru, saya juga di sini sih nggak begitu menguasai sekali itu. Pakai frekuensi radio, Frankie. Diobati dengan frekuensi radio. Beberapa rumah sakit itu udah melakukan. Jadi alergi terhadap barang itu, dia dikasih radio dengan frekuensi tertentu untuk melawan alergi itu. Satu. Yang kedua ada namanya terapi desensitisasi. Kan sebenarnya prinsipnya dia sensitif terhadap barang tertentu. Sengaja barang itu dikasih dosis kecil. Dia dosis kecil makin gede sampai akhirnya dia jadi kebal. Jadi kebal, Dok ya. Nah itu ada terapi seperti itu, dan itu spesialis khusus Frankie. Udah penyakit dalam dia mendalami lagi sekitar 2-3 tahun tuh soal imunologi atau alergi. Banyak orang nggak ada kerjaan, Dok ya, sampai belajar kayak gitu, Dok ya. Oh iya, itu udah perintilan. Tapi yang kalau secara umum yang tadi yang kita ngomongin nih, jadi kalau orang bilang asma atau sesak napas, yaitu manifestasinya itu macam-macam. Jadi sebabnya beda, penyebabnya beda, spesialisnya beda, obatnya beda. Saya pikir tadi tuh kalau asma tuh menurun, ya. Ternyata enggak, Dok ya. Enggak. Nah, cuman problemnya adalah alerginya yang menurun. Iya, lingkungannya yang harus dijaga supaya orang itu tidak jadi asma ya, Dok ya. Betul. Itu, Dok, tadi ngomong masalah alergi, harga makanan yang mahal, sebenarnya saya sih harga nggak ada masalah, Dok. Yang penting murah. Ya kan? Sebenarnya kamu salah, nggak ada barang yang mahal, Frankie. Yang ada duitnya kurang, Frankie. Saya udah nggak pegang duit lagi, Dok. Oke, Dok, jadi ya itu untuk dia punya penyakit sesak napas, Dok ya. Ya mudah. Tapi ngomong-ngomong, si obat yang kemarin ada di pasaran itu masih beredar nggak sih, Dok? Apa?
napasin. Oh, masih. Masih ya? Masih. Cuman iklannya udah jarang keluar ya? Ya udah bisa napas sekarang. Oke, udah bisa napas tuh. Udah orang tuh. Nah, itu sampai kayak di gitu. Itu yang kalau sistem obat kayak gitu apa yang di Dia melebarkan obat itu melebarkan pembuluh darah. Emang melebarkan bronchus. Proses yang menyempit itu dilebarin. Jadi begitu dilebarin kan udah nggak bunyi lagi. Oke, berarti untuk sementara orang-orang yang sakit asma kayak tadi bolehlah minum obat tadi, Dok ya? Iya, boleh. Tapi kalau pada saat minum obat itu nggak mempan lagi, jangan ditambah lagi obatnya. Ke rumah sakit, takutnya status asmatikus. Ya kan tetap mesti ke dokter. Kalau status asmatikus, jadi berarti asmanya nggak berhenti-berhenti, itu bisa meninggal, Franky. Itu asma yang udah sangat berat. Udah pakai tikus soalnya, Dok. Oke, Dok. Ada yang lain, Dok, untuk si asma ini? Oke, makasih Dokter Jaya ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!